Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang falak dalam perspektif Al-Qur'an. Mungkin langsung saja untuk penyampaian materi, dan materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Sucitra Dini. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu falak. Ilmu falak secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu ilm yang berarti pengetahuan, atau falak atau al-falak yang berarti orbit atau lintasan benda langit. Secara bahasa, ilmu falak dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang orbit atau lintasan tempat pergerakan bintang dan planet-planet. Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, menghitung bulan dan tahun, serta memahami fenomena seperti hilal, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ilmu falak mencakup studi tentang benda-benda langit, baik dari segi fisik maupun gerakannya, serta keteraturan antara satu benda langit dengan yang lainnya. Ilmu falak terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi adalah cabang ilmu yang membahas teori tentang konsep tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, serta objek langit lainnya. Pembahasan ini mencakup asal-usul pembentukan, bentuk dan susunan tata surya, jumlah benda langit, ukuran dan jarak, gerak dan gaya tariknya, hingga unsur penyusunnya. Sedangkan ilmu falak amali adalah ilmu yang berfokus pada perhitungan posisi dan letak benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Ilmu ini disebut juga sebagai partikel astronomi atau lebih umum dikenal sebagai ilmu hisab. Ilmu falak ini digunakan sebagai pedoman dan menetapkan berbagai ibadah dalam Islam seperti arah kiblat, waktu sholat, awal puasa, Idul Fitri, Idul Adha, serta penentuan waktu wukuf di Arafah pada musim haji. Jenis-jenis ilmu falak. Setelah dipelajari secara mendalam, terdapat beberapa jenis ilmu falak. Di antaranya, yang pertama ada ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum. Yang kedua ada ilmu astrologi. Pada awalnya termasuk cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, kemudian dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib atau untung seseorang, perkara-perkara yang gaib. Yang ketiga, ilmu astrofisika, yaitu cabang ilmu astronomi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan cara hukum, alat, dan teori ilmu fisika. Yang keempat, ada ilmu astrometrik, yaitu cabang dari astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan antara lain untuk mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dan lainnya. Yang kelima ada ilmu astromekanik, yaitu cabang dari astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda dengan cara hukum dan teori mekanik. Yang keenam ada ilmu kosmografi, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui data-data dari seluruh benda-benda langit. Yang ketujuh ada ilmu kosmogoni, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadiannya dan perkembangan selanjutnya. Yang kedelapan ada ilmu kosmologi, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat dan perluasannya daripada jagat raya. Yang kesembilan ada ilmu hisab, nama lain dari ilmu falak, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan, gerakan, dan kedudukan benda-benda langit tersebut. Yang ke-10 ada ilmu miqat, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit untuk mengetahui waktu-waktu baik di benda langit itu sendiri maupun perbandingan dengan waktu-waktu di benda langit lainnya. Yang ke-11 ada ilmu hayyah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk, rotasi, dan revolusi benda-benda langit. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang perspektif dalam Al-Quran. Jadi terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mendorong umat Islam untuk mempelajari dan menguasai ilmu falak sebagai panduan dalam berbagai aktivitas dan ibadah. Setidaknya
Motivasi ini dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, Al-Quran menggunakan istilah-istilah seperti An-Najm, Al-Arad, Al-Burus, dan Asy-Syams, dan Al-Qamar. Kedua, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan secara langsung posisi dan pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-An'am yang berbunyi, "Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim." Yang artinya, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Selanjutnya adalah Quran surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 189 yang bunyinya, "Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya itu ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Selanjutnya itu ada Quran surat Ibrahim ayat 33, Ar-Rahman ayat 55, At-Takwir ayat 15 sampai dengan 16, Yasin ayat 38, Al-Anbiya ayat 33, dan Quran surat Yasin ayat 40. Baik, saya akan menjelaskan yang C, yaitu ilmu falak menurut pendapat para ulama. Dalam beberapa literatur, para ahli memiliki pandangan yang berbeda dengan mendefinisikan ilmu falak. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Susiknan Azhari mendeskripsikan ilmu falak sebagai cabang ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan objek langit lainnya dengan tujuan untuk menentukan posisi serta hubungan dengan benda-benda langit lainnya. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Hazin, ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari dalam orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk memahami posisi antara benda-benda langit sehingga waktu-waktu di bumi dapat diketahui. Selanjutnya, sementara itu, versi dari Departemen Agama menyebutkan bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mengkaji pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan objek lainnya untuk mengetahui posisi dan kedudukannya di antara objek langit lainnya. Selanjutnya, menurut J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, ilmu falak adalah ilmu tentang bintang-bintang di langit, tentang peredarannya dan perhitungannya. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim, ilmu falak adalah ilmu tentang bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda angkasa lainnya yang berhubungan dengan susunan, gerak, kedudukan, dan ukurannya. Selanjutnya ada menurut Muhammad Farid Wajdi, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Menurut leksikon Islam, ilmu falak adalah ilmu perbintangan, astronom, pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit. Yang selanjutnya ada menurut Ensiklopedi Hukum Islam, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planetnya, tentang fisiknya,
gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Yang selanjutnya, menurut Almanak Hisab Ruqyah, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit tersebut serta kedudukan benda-benda langit yang lain. Selanjutnya, menurut Sulaiman, ilmu falak adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta, berupa benda-benda langit di luar atmosfer bumi seperti matahari, bulan, bintang, sistem galaksi, planet, komet, dan meteor dari segi asal-usul, gerak, fisik, dan kimianya dengan menggunakan hukum matematika, fisika, dan biologi. Selanjutnya lagi ada menurut Ensiklopedi Islam, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet lain. Yang terakhir ada menurut Susikan Azhari, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan benda-benda langit serta kedudukannya. Mungkin sekian dari saya, diserahkan ke moderator. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup ilmu falak. Ilmu falak mempelajari benda-benda langit, khususnya matahari, bulan, dan bumi, dengan fokus pada pergerakan, ukuran, posisi, serta jarak antara ketiganya. Pergerakan benda-benda langit ini berdampak pada perubahan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Waktu sangat penting bagi manusia, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun untuk kepentingan ibadah. Secara terminologis, cakupan ilmu falak sangat luas, karena tidak hanya membatas pergerakan matahari dan bulan, tetapi juga kaitannya dengan perubahan waktu dan musim di bumi. Pada masa kejayaan Islam, ilmu falak berkembang pesat karena para ahli falak dengan tekun mempelajari benda-benda langit. Penelitian mereka menghasilkan teori-teori baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu falak. Ilmu falak juga memiliki peran penting dalam ibadah umat Islam, seperti menentukan arah kiblat dari berbagai tempat di dunia, menetapkan waktu sholat, baik melalui perhitungan hisab maupun observasi, dan menentukan awal bulan Komariah seperti Ramadan dan Syawal untuk keperluan puasa dan Idul Fitri. Dengan demikian, ilmu falak memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi, yang melahirkan ahli-ahli tidak muslim terkemuka di dunia. Mereka mengembangkan ilmu falak dengan mempelajari karya-karya sebelumnya dan melakukan penelitian terhadap benda-benda langit sehingga menghasilkan teori-teori baru yang berkontribusi pada sains modern baik di dunia timur maupun barat. Ilmu falak memiliki beberapa fungsi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah, yaitu yang pertama, penetapan arah kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Masjid Al-Haram, Mekah, yang harus dihadapi oleh umat Islam ketika melaksanakan sholat. Meskipun bagi mereka yang tinggal dekat dengan Mekah, arah kiblat mudah ditemukan. Bagi yang berada jauh dari Mekah, perhitungan arah kiblat memerlukan perhitungan ilmiah yang akurat menggunakan ilmu falak. Arah kiblat dari berbagai tempat di bumi dapat ditemukan melalui perhitungan posisi Ka'bah relatif terhadap lokasi tertentu. Misalnya di Pekanbaru, arah kiblat adalah 60 derajat 12 detik dari utara ke barat. Artinya masyarakat di sana menghadap ke arah barat dengan sedikit mengarah ke utara salat-salat. Sebelum penetapan kiblat ke Ka'bah, umat Islam sempat menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Perubahan arah kiblat terjadi pada tahun kedua Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk menghadap ke Ka'bah saat sedang sholat berjamaah di Masjid Banu Sulaimah di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tetapi ada perbedaan pendapat terkait ketepatan arah. Imam Syafi'i menekankan pentingnya menghadap secara tepat ke arah Ka'bah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa cukup menghadap ke arah Ka'bah secara umum tanpa harus tepat. Ka'bah sendiri adalah bangunan berbentuk kubus yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Menurut ahli sejarah Yaqut Al-Hanawi, lokasi Ka'bah adalah tempat Nabi Adam berkemah setelah diturunkan ke bumi. Pada zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, Ka'bah dibangun kembali sebagai tempat ibadah selama pembangunan. Nabi Ismail menerima Hajar Aswad dari malaikat Jibril dan meletakkannya di
di sudut tenggara bangunan. Sering berjalannya waktu, Ka'bah mengalami beberapa renovasi termasuk pada masa sebelum kelebihan Muhammad SAW, di mana Hajar Aswad ditempatkan kembali dengan melihatkan beberapa suku di Mekah. Selama berabad-abad, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh berbagai pihak, termasuk Bani Syaibah yang menjadi penjaga kunci Ka'bah, dan administrasi haji diatur oleh pemerintah mulai dari masa Khalifah Abu Bakar hingga pemerintahan kemajuan Arab Saudi saat ini. Selain Ka'bah, makam Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah juga memiliki nilai sejarah. Tempat ini masih dijaga sampai hingga sekarang dengan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang terlihat. Pembahasan mengenai arah kiblat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sejak awal masyarakat telah menerima ajaran Islam termasuk sholat dan puasa. Dalam hal ini, ilmu falak berperan penting dalam menentukan arah kiblat, waktu sholat, serta awal bulan Ramadan. Pertanyaan seperti kemana arah kiblat dan kapan waktu sholat dimulai dijawab berdasarkan perhitungan ilmu falak. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penetapan waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ia merupakan tiang agama dan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj, menjadikannya sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, penetapan waktu untuk sholat yang memiliki signifikasi tersendiri. Karena itu, penetapan waktu untuk sholat yang memiliki sholat fardu yang terdiri dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan istilah kitaban maghudah. Setiap sholat fardu memiliki rentang waktu yang berbeda. Contohnya, sholat duhur dimulai ketika matahari tergelincir dari puncaknya dan berakhir saat waktu asar tiba. Durasi antara kedua waktu ini dapat dihitung, misalnya 2 jam, yang kemudian dapat dikonversi menjadikan derajat dan menit, yaitu 30% memilih. Demikian pula yang sholat fardu lainnya. Baik, selanjutnya penetapan bulan Komariah. Kata Komar berasal dari bahasa Arab yang berarti bulan. Ketika dikaitkan dengan durasi hari dalam satu bulan, istilah ini menunjuk pada bulan Komariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulan diartikan sebagai benda langit yang mengelilingi bumi dan bersinar di malam hari. Sedangkan secara etimologis, Qamar diartikan sebagai bulan dalam setiap keadaan atau bulan sabit yang terlihat setelah beberapa waktu terjadi ijtima. Penetapan awal bulan Qamariyah melalui ruqyah didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Selanjutnya, pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kekuasaan
Allah tidak menghendaki kesukaran, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Selanjutnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk, waktu bagi petunjuk, dan ibadah haji bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17 dan surat Yunus ayat 10, dan Allah menyatakan bahwa malam dan siang merupakan tanda untuk mengetahui bilangan tahun di perhitungannya. Istilah hisab berarti menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam. Jika kondisi mendukung dan hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, maka bulan baru dapat diterapkan berdasarkan hisab. 3 syarat perlu dipenuhi. Pertama, terjadi ijtima. Kedua, ijtima sebelum matahari terbenam. Dan ketiga, hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika semua syarat terpenuhi, hari berikutnya dianggap bulan baru. Jika tidak, hari itu masih bagian dari bulan lama. Halo, jadi aku di sini mau ngejelasin tentang penentuan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, yang pertama ini definisi gerhana. Gerhana matahari terjadi saat cahaya matahari terhalang oleh bulan. Sedangkan gerhana bulan terjadi saat bulan terhalang oleh bayangan bumi. Nah, selanjutnya itu ada gerhana matahari sebagai peringatan Allah. Gerhana seharusnya diingat sebagai peringatan spiritual, bukan sekedar fenomena alam. Umat Islam dianjurkan untuk berzikir, berdoa, dan memohon ampun saat terjadi gerhana. Selanjutnya yaitu gerhana sebagai bantahan terhadap keyakinan atau mitos. Islam menolak bahwa gerhana disebabkan oleh kematian atau kelahiran. Keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan tauhid dan menolak astrologi. Yang selanjutnya yaitu tuntutan Islam saat terjadinya gerhana, yaitu yang pertama ini ada amalan sholat gerhana, berdoa, beristighfar, bertakbir, berzikir, dan bersedekah. Terus yang terakhir ya ini ada gerhana dapat diketahui dengan hisab. Gerhana dapat diprediksi secara astronomis, tetapi sholat gerhana hanya dilakukan jika terlihat. Meskipun dapat dihitung, maka spiritualnya tetap penting. Nabi Muhammad mengingatkan bahwa gerhana adalah tanda yang mengingatkan umat untuk kembali kepada Allah. Cukup sekian dari aku. Terima kasih.